Pajero masih menguasai penjualan produk SUV keluarga langganan para juragan. Namun kemewahannya akan mulai tergerus dengan hadirnya produk yang satu ini. Intro. TNT Corner, capturing automotive from another side. Kia, Hyundai, dua produsen kendaraan yang lagi agresif banget untuk mendobrak line up di pasar Indonesia. Bahkan nggak tanggung-tanggung, bukan hanya sekedar mengekor, tapi juga menciptakan segmen baru seperti Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, dan lain-lain sob. Dan sekarang Kia makin mengeluarkan tajinya dengan memperkenalkan SUV bongsornya yaitu Kia EV9 yang akan melawan dominasi Pajero dan Fortuner. Bisakah? Ini dia 5 hal tentang Kia EV9. Satu, desain modern. Kalau dilihat secara desain, memang mobil ini bukan ada pada tema yang sama dengan Pajero dan Fortuner sob. Kia EV9 memiliki desain bergaya futuristik atau lebih mengarah ke gaya modern. Hal itu bukan tanpa alasan, karena mobil ini memiliki perbedaan sumber daya tenaga atau mesin, di mana Pajero Fortuner menggunakan mesin konvensional bertenaga minyak, sedangkan Kia EV9 ini cukup dicas di rumah aja sob. Jadi tentu hal itu mempengaruhi bahasa desain dari mobil ini. Nah, dari depan terdapat desain yang simple, jelas terlihat tidak ada grill yang besar, karena memang tidak butuh banyak asupan angin. Yang keren dari desain ini adalah pada bagian bonet yang melandai turun ke bawah dan juga lampu depan yang memiliki desain tak biasa-biasa aja sob. Desain lampu seperti ini sepertinya baru ada di mobil ini, belum ada di mobil-mobil lain. Nah, di mana lampu utamanya ditemani lampu DRL yang berbentuk seperti huruf S secara siluet. Hal ini pastinya bikin mobil ini kelihatan ciri khasnya ketika di malam hari. Di bawahnya, tak lupa Kia menempatkan skid plate berwarna silver yang memberikan tanda bahwa ini adalah mobil SUV. Beralih ke samping, kita akan melihat bentuk boxy yang super duper keren. Tidaknya menurut Mimin ya, karena mobil-mobil seperti ini biasanya hanya ada di film-film fiksi ilmiah. Tapi sekarang bisa diaplikasikan di dunia nyata dan tidak terlihat aneh. Nah, desain mengotak penuh dengan garis tegas ini membuat tampilannya menjadi garang. Tapi di saat yang bersamaan, mobil ini juga terlihat mewah. Nah, overfendernya pun yang biasanya hanya berwarna matte saja, kini dipadukan dengan warna glossy agar dapat nuansa mewahnya sob. Handle pintunya seperti handle mobil-mobil sport yang menyatu dengan bodi. Pilar kaca dari depan hingga sisi belakang yang menyambung ini membuat seperti mempunyai atap yang mengambang sob. Keren, seperti Range Rover. Velgnya berukuran besar, 19 inch dengan dual tone, berbentuk unik dan juga tak lupa di bawah pintu terdapat body gliding yang mempertegas aura sportinya. Balik ke belakang, nah ini sayang banget desain lampunya kurang gimana gitu. Tidak seganteng sisi depan. Meskipun ini karena disesuaikan dengan tema depannya. Tapi ini subjektif ya, cuma menurut Mimin aja. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba komen. Overall, secara desain bakal memukul Pajero dan Fortuner banget nih. Asal harganya masuk akal, pastinya mobil 2 itu akan turun dari sisi favoritnya. Interior berkelas. Nah, ini salah satu jagoan dari mobil ini sob. Dimana fitur yang paling mencolok adalah kursi di baris kedua bisa diputar 180 derajat, bisa madep ke belakang. Jadi seperti bisa dijadikan ruang meeting di dalam mobil. Sesuatu yang sudah pastinya unggul dari Pajero dan Fortuner sob. Karena fitur itu tidak ada di kedua mobil itu. Nah, untuk hal ini Kia EV9 dapat poin lebih daripada kedua mobil tersebut. Nah, di sisi lain, Kia EV9 diklaim mempunyai kabin yang luas dan nyaman berkat mengandalkan Electric Global Modular Platform atau EGMP. Fitur, Kia EV9 dilengkapi dengan head unit dan instrumen cluster layar sentuh yang terintegrasi dengan layar 5 inch di mana bisa memberikan informasi tambahan untuk pengguna. Ada juga fitur hiburan extended layer, high definition audio visual, dan juga navigation dan telematics. 3. Fiturnya gokil. Kia dilengkapi dengan fitur unggulan berupa Highway Driving Pilot. Dengan adanya fitur ini, Kia EV9 nantinya bisa dikendalikan secara otonomus level 3 dalam kondisi tertentu. Terdapat 15 sensor termasuk 2 LiDAR yang bisa mendeteksi objek dalam bidang pandang 360 derajat. Sistem tersebut juga dapat memberikan reaksi terhadap berbagai objek yang ada di sekitar mobil dalam mencegah hal yang tidak diinginkan seperti potensi tabrakan. Fitur HDP diklaim akan memenuhi kriteria yang diperlukan untuk memberikan kemampuan otonomus level 3 di wilayah tertentu
tertentu di dunia. Kia EV9 akan dibawa berkendara secara otonomus di mana memungkinkan pengguna berhenti mengandalkan mobilnya untuk sementara waktu. Informasi lebih detail mengenai fitur HDP akan disampaikan oleh pihak Kia saat peluncurannya nanti, sob. Nah, selain itu, fitur-fitur tambahan seperti ADAS juga ada di mobil ini, sob. Adanya Remote Parking Assist. Fitur ini memungkinkan EV9 dapat diparkir secara otomatis lewat Smart Key Kia yang disebut Digital Key 2. Tak ketinggalan, EV9 juga dibekali fitur Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist yang berfungsi untuk mencegah tabrakan dengan objek lain di belakang saat mundur. Kia turut memperkenalkan Kia Connect Store yang memungkinkan konsumen untuk terus memperbaharui EV9 dengan meningkatkan fitur setelah layanan digital tanpa harus membawa mobilnya ke dealer. Jadi sudah bisa online, shop. Adapun teknologi digital pattern lighting grill pada EV9 dapat disematkan fitur tambahan lighting pattern. Tak hanya itu, konsumen juga bisa memberikan performa tambahan untuk mobilnya tersebut dengan mengandalkan fitur boost yang diklaim dapat meningkatkan torsi sampai 100 Nm. Gokil. 4. Mesin bervariasi. Kia EV9 menampilkan pilihan konfigurasi penggerak listrik yang luas berdasarkan platform Electric Global Modular Platform atau EGMP dan memanfaatkan teknologi baterai generasi keempat Kia. Nah, mobil ini menggunakan baterai berkapasitas 76,1 kWh dan ditawarkan secara eksklusif sebagai varian standar dan berpenggerak roda belakang atau rear wheel drive. Terdapat juga opsi long range yang mengadopsi baterai kapasitas 99,8 kWh yang dikombinasikan dengan penggerak semua roda atau all wheel drive. Pada varian RWD long range menggunakan motor listrik tunggal bertenaga 150 kW atau 201 horsepower dengan torsi 350 Nm yang mampu membuat SUV listrik ini berakselerasi dari 0 sampai 100 cuma butuh 9 detik aja, sob, atau lebih tepatnya 9,4 detik. Nah, tersedia juga varian RWD standar range berpenggerak motor listrik tunggal yang mampu mengeluarkan tenaga 160 kW atau 214 horsepower dan torsinya 350 Nm. Pada varian RWD standar range ini berakselerasi dari 0 sampai 100 ada di 8,2 detik. Jadi lebih gokil, sob. Nah, lalu pada varian AWD yang dilengkapi dengan dual motor listrik menghasilkan total tenaga sampai 283 kW atau 380 Nm. Gokil, gede banget. Torsi gabungannya adalah 600 Nm. Kombinasi ampuh ini memungkinkan EV9 melesat 0 sampai 100 cuma 6 detik aja, sob. Lebih cepat mana sama Fortuner dan Pajero? Tersedia juga opsi performa lebih tinggi yaitu dengan fitur boost yang dibekali Kia Connect Store. Dengan menggunakan fitur boost, torsi gabungan yang dihasilkan bisa 700 Nm. Gokil, nggak main-main nih. Dan bisa menempuh 0 sampai 100 cuma 5,3 detik aja. Klaim Kia model RWD long range yang menggunakan pelek 19 in menawarkan jarak tempuh lebih dari 541 km menurut WLTP. Nah, selain itu, mobil ini menggunakan sistem pengisian daya ultra fast charging 800 volt yang memungkinkan kendaraan dapat diisi ulang dengan daya cukup untuk menggerakkan kendaraan sejauh 239 km dalam waktu kurang lebih 15 menit doang, sob. Gokil. Meluncur tahun ini, Kia EV9 ini dijadwalkan akan melakukan debut fisik perdananya pada Seoul Mobility Show 2023 akhir bulan ini. Kia EV9 akan dipamerkan di New York International Auto Show pada awal April. Nah, tinggal tunggu nih. Menurut info, akan dipasarkan secara global adalah akhir tahun ini, sob. Harga bersahabat. Ya, dengan segala kemewahan yang ditawarkan, mobil ini dibanderol dengan harga mulai dari 800 jutaan. Tentunya sebuah angka yang masih bisa dijangkau masyarakat Indonesia yang menginginkan mobil ini dengan kemewahan dan nggak itu-itu aja. Namun tentunya harga itu masih di negara asalnya, sob. Jika masuk ke Indonesia akan bertambah dengan pajak. Kira-kira jadi berapa? 7. Kesimpulan. Dengan desain yang seperti ini, pastinya ini akan menggebrak pasar SUV Indonesia. Terlebih, fiturnya juga nggak main-main. Dan produk EV memang lebih mudah secara perawatan daripada mobil konvensional, yang mungkin teman-teman semua agak ragu dengan produk selain Jepang. So, sepertinya ini akan menarik. Kita tunggu aja. Oke, sekian untuk info kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. See you in the next video dan I'll be back. Ciao.